Ya, saya sapa kita semua. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan boleh hadir lagi di rumah Tuhan. Kita mau memuji Dia, meninggikan Dia. Saya sebut kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami syukuri setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh luas, sungguh tinggi kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Dia lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, luas dari samudra. Amen. Kau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tak terbatas. Haleluya. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Amin. Luas, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Sekali lagi Bapak Ibu, mari angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Lebih luas dari samudra, lebih luas. Amin. Oh Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Sungguh ku bersyukur. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Kau yang kami puji-puji ya Tuhan. Haleluya. Lebih luas, lebih dalam dari samudra kebaikan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami banggakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu yang selalu menyertai kami, memberkati kami, menolong kami ya Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu lah yang selalu nyata dalam hidup kami. Anugerah-Mu lah sudah cukup bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Lebih luas, lebih dalam dari samudra, tak terukur kasih setiamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan sajalah yang kami puji. Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Oh, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami tahu ini semua anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu ini semua kebaikan-Mu bagi kami, pertolongan-Mu bagi kami. Haleluya. Oh, Yesus. Kami angkat tangan kami, memuji dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur-syukur bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Tuhan, Kau yang layak dipuji. Oh, pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak dipuji. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Kami dan kami tumpuan kaki-Mu dan diri-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau sajalah Allah yang layak disembah. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih sungguh mengagungkan nama-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Nama-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan.
pujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami agungkan Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dari segalanya, sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, mulialah Engkau Tuhan, agunglah Engkau dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih sungguh
syukur hanyalah bagimu. Dan puji-pujilah Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan di atas segalanya. Maka di saat pagi hari ini juga ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak terima segala pengagungan. Dari selama-lamanya sampai kepada selama-lamanya ya Tuhan. Maka untuk itu ini kami Bapa, seberapapun kami yang sudah ada pada saat ini Tuhan, yang kami percaya kuasa-Mu dinyatakan ketika Engkau disembah. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu ketika kami datang mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah orang yang datang dalam nama Yesus. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami melimpah. Urapi setiap kami yang hadir pada saat ini, baik para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau urapi baik pemimpin pujian singer, bahkan para pemain musik multimedia, semuanya Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir pada saat ini, urapi kami Bapa. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga ketika kami menaikkan puji-pujian kami, ketika kami mengagungkan nama Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu boleh mengalir bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Kami boleh semakin mengerti kerinduan Tuhan bagi kami. Kami boleh semakin mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Sehingga hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Baik buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong hamba-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak terbatas dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Engkau yang menopang, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memberi kekuatan ya Tuhan. Ketika kebenaran disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah akan dihibur, yang mengalami masalah dapatkan jawaban. Karena hanya Engkaulah sumber jawaban kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah ini sepenuhnya hanyalah milik Tuhan. Sepenuhnya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka untuk itu kami mau bersatu hati untuk mematahkan segala pekerjaan si iblis. Dari hal yang terkecil sekalipun juga. Dalam nama Yesus yang mencoba mencuri sukacita, yang coba mengganggu setiap konsentrasi kami ketika kami datang beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati, kami perintahkan Engkau keluar dari tempat ini. Kami hancurkan segala siasat si iblis. Tapi kami hanya izinkan kekuatan Roh Allah mengendalikan seluruh aspek hidup kami, bahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Hanya nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut hadir-Mu dalam ibadah kami ini. Kami mengucap syukur atas karya-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan, saya sapa sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Haleluya, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat suara kita puji untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari angkatlah suaramu. Amin. Mari menari untuk Tuhan, menari ladang, tepuk tangan, bersuka citalah, tak berkhawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Ikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak, bersorak-sorak, karena kasih-Nya Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita lebih sungguh puji Tuhan karena anugerah dan pertolongan dalam
bermegah di dalam Tuhan, amin. Bersuka cita di dalam Tuhan, sebab dia dasar dan iman kita, haleluya. Kita lebih sungguh memuji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama roh Tuhan, bersama roh Tuhan, ku pasti menang. Mari tinggikan nama Tuhan, amin. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari kita bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Yes, amin. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, haleluya, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama roh Tuhan, bersama roh, haleluya. Ku pasti menang. Mari kita tinggikan nama Tuhan, amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari kita bersorak lebih sungguh, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Ya Raja kita, amin. Raja keagungan, oh Raja kami Tuhan, Raja keagungan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya Raja kita, dia Tuhan kita, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, sehingga hidup kita makin diberkati, makin mengalami kuasa Tuhan. Kita puji Dia sambil memberi. Yesus, Kau kebenaran yang sungguh menyelamatkan kami. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita lebih sungguh memuji Tuhan, sebab Dialah yang menyelamatkan dan menolong hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepada aku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Saya coba kita bangkit, kita hormati firman Tuhan. Kalau ku hidup, amin. Haleluya. Kalau ku hidup, yes Tuhan, ku hidup bagimu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah kami tetap menyatakan kasih kami kepadamu ya Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan saat-saat akhir zaman ini Bapa. Pujian ini mengingatkan kami untuk kami memiliki ketetapan hati, memiliki komitmen di hadapan Tuhan,
bahwa dunia tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Inilah yang menjadi satu kerinduan hati kami. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa dalam hidup kami, memberikan satu kemampuan bagi kami. Benarlah pujian ini dari hati kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada memuji menyembah Engkau dengan kekuatan, dengan akal budi kami, dan dengan segenap hati kami, Bapa. Kami mengasihi Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati keluarga yang mungkin saat ini tidak bisa beribadah bersama dengan kami karena situasi dan keadaan. Tetapi biarlah mereka tetap memiliki satu keintiman dengan Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah secara live streaming ini, Bapa kami yang baik, kami memohon kepada Allah di surga, kiranya Engkau menyatukan roh pikiran kami Tuhan, untuk kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di akhir bulan Desember ini kami boleh mereview setiap perbuatan kami, setiap kelemahan kami, bahkan kelebihan kami ya Tuhan. Kami sadar kami manusia yang terbatas ya Tuhan. Hari ini kami datang kepada Allah kami yang tidak pernah terbatas di dalam segala sesuatu pun ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada hamba-Mu, hikmat pewahyuan ya Tuhan. Selama hamba-Mu berdiri di depan ini ya Bapa kami yang baik, kuasa ilahi yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga pemberitaan kebenaran firman Allah itu bersumber daripada firman-Mu, daripada pribadi-Mu sendiri Tuhan, supaya tidak seorang pun dari antara kami jemaat-Mu, gereja-Mu merampas kemuliaan itu ya Tuhan. Balut bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga firman Allah menjadi jawaban, kekuatan, penyembuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita, katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, shalom bagi kita semuanya. Iya, puji Tuhan. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Desember ini. Semusim berlalu Bapak Ibu. Ya semusim, ya musim hujan akan berlalu. Covid corona ini kita doakan akan berlalu dalam kehidupan kita. Haleluya. Supaya hal yang terbaik yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Iya. Pujian kita juga mengatakan tadi Bapak Ibu, dunia tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi kenyataannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kedagingan kita bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kedagingan juga itu adalah salah satu ciri-ciri duniawi Bapak Ibu. Iya, tetapi firman pujian kita mengingatkan saat ini Bapak Ibu, situasi apapun keadaannya, kondisi kita yang mungkin tidak menentu perekonomian ini Bapak Ibu, saya percaya tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Terlalu besar penebusan Kristus yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terlalu besar damai Kristus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab damai yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Hari ini kita mau belajar, saya ambil kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya. Ketika tangan terpanggil untuk berbagi. Bapak Ibu, ada pujian kita, tanganku, kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Mulutku memuji nama Tuhan, tanganku bekerja buat Tuhan,
kakiku mencari jiwa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata itu bukan tugas hamba-hamba Tuhan, bukan tugas eporus, bukan tugas pastor, bukan tugas pendeta, bukan tugas gembala, bukan tugas majelis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi itu tugas kita bersama. Yang percaya katakan amin. Mulutku memuji nama Tuhan. Itu sebabnya saya walaupun kondisi kurvit, kurang sehat katanya Bapak Ibu, saya antusias saja melayani Tuhan, memuji Tuhan. Kenapa? Saya mengingat penebusan Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga dari segala-galanya. Bapak Ibu melihat, maaf kalau ada orang-orang yang kurang sehat atau cacat Bapak Ibu, mereka tidak kalah semangat. Mereka punya talenta yang khusus yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Dan lewat talenta itulah mereka bisa memiliki satu kelebihan dari antara kita Bapak Ibu. Ya, mereka nggak putus asa karena mereka cacat, mereka nggak putus asa karena mereka buta, mereka nggak putus asa karena mereka timpang dan sebagainya. Kita melihat banyak kejadian-kejadian anak-anak Tuhan Bapak Ibu, mereka punya talenta yang sungguh sangat luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu kita mau belajar satu firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan 13. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kita simak, ini adalah kunjungan Ratu Negeri Sheba. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengunjunginya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal.
Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya, pegawainya. Haleluya, amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat dan sudah sering kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kunjungan Ratu Negeri Seba dari tempat yang sangat jauh, melihat benar tidak bahwa ada seorang raja yang hikmatnya luar biasa. Nanti saya katakan Bapak Ibu bahwa Raja Salomo menggambarkan pribadinya Yesus. Kenapa saya katakan Raja Salomo berkata begini, Ratu Negeri Seba, tidak ada yang sembunyi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kau perbuat, baik engkau sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan, baik engkau sembunyi-sembunyi melakukan kebaikan, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semuanya dicatat. Sebulan ini Bapak Ibu saya merenungkan perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib Tuhan. Merenungkan betapa banyak yang terjadi di negeri kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik itu baik mungkin itu belum seperti yang kita kehendaki atau inginkan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak sedikit kita mendengar orang-orang muda, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan mengakhiri hidupnya. Tapi saya percaya berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Sampai pagi ini Bapak Ibu, kalau saya mau mencium nasi sepertinya mau muntah Bapak Ibu. Memang beberapa bulan yang lalu saya katakan saya coba belajar gak makan nasi lah, makan buah-buahan, sayur-sayuran. Tiba-tiba saya lihat, saya langsung sepertinya gak enak rasanya Bapak Ibu. Ya, beberapa teman-teman sudah tahu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan Ibu Gembala sampai pusing. Makan apa, ditawarkan ini, pengennya makan yang enak-enak. Tetapi setelah dibawa, dihadapkan depan saya, sepertinya hilang seleranya. Nah Bapak Ibu, saya mulai berpikir, Tuhan tolong, andai kata demikian, saya mau katakan Tuhan kepadamu, Engkau Bapa yang mengasihi, saya bilang. Sampai saya berdoa, Bapak, buat Tuhan, maaf, lidah saya ini mencicipi makanan itu enak, teteskan madumu Tuhan. Nah Bapak Ibu, sampai seperti itu ya. Saya merenung dan banyak-banyak merenung. Seperti pujian tadi Bapak Ibu, saya mau tegaskan bagi kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun perekonomian kita sepertinya tidak menentu Bapak Ibu, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan untuk Tuhan. Ini akhir zaman, gak main-main lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ratu Negeri Seba melihat bagaimana si pribadi Raja Salomo, bagaimana si pribadi Yesus Kristus. Saya datang, sampai dikatakan Ratu Negeri Seba belum seberapa
Yang dikatakan orang kepadaku tentang dirimu, setelah aku melihat tidak ada yang tersembunyi bagimu. Sebab apa pertanyaan yang saya katakan, semua Raja Salomo dapat menjawabnya. Karena apa? Mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, coba kakak Nia. Ketika tangan terpanggil untuk berbagi. Bapak Ibu, Ratu Negeri Seba orang kaya enggak? Kaya. Orang celit enggak? Dari mana? Tahu. Semua dibawa. Emas dibawa, rempah-rempah dibawa, kayu cendana yang hari ini firman Tuhan katakan tidak ada lagi seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Salomo. Tidak ada lagi sampai hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar seperti Ratu Negeri Seba, datang bukan dengan tangan hampa, lihat pulang pun dia bukan dengan tangan. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita, datang beribadah untuk apa? Saya sampaikan Bapak Ibu, mencari perkenanan Tuhan. Kalau datang untuk memuaskan Pak Gembala, kalau datang hanya memenuhi persyaratan ibadah, kalau datang hanya jadwal tiap minggu ibadah, sia-sia. Mari kita datang mencari perkenanan Tuhan, supaya tahun ini berakhir kita mendapat perkenanan Tuhan, dan tahun depan, tahun 2021 kita juga mendapat perkenanan Tuhan. Ratu Negeri Seba datang kepada raja tidak dengan hampa. Mari kita belajar beberapa firman Tuhan ini. Yang pertama, tolong dibacakan ayat 1. Ya. Stop. Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang siapa? Saya rindu kota pematang siantar. Mendengar kabar tentang gereja Tuhan yang ada di pematang siantar. Berhubung. Haleluya. Kita berdoa buat pemimpin negeri kita. Kita berdoa buat pemimpin kota kita. Apa yang dikatakan dia lakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, siapapun pemimpin bangsa negara kita, pemimpin kota kita, Tuhan yang pilih itu. Firman Tuhan jelas katakan, taatilah pemimpin. Maka kita berdoa, apa yang dikerjakannya. Salomo memimpin bangsa Israel dengan keadilan dan kejujuran. Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo. Itu sebabnya saya mau katakan Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini, mendengar tentang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, berhubung. Tidak lain lagi Bapak Ibu, bukan dengan saya ya, maaf. Bapak Ibu beribadah di tempat ini bukan berhubung dengan saya. Gereja ini miliknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berhubung ada nama Tuhan di sana. Berhubung aku datang ke sana hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berhubung aku di sana hanya melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu. Berhubung aku di sana aku mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Jadi segala sesuatunya hubungkan dengan Tuhan. Kalau engkau tidak hubungkan dengan Tuhan, sia-sialah ibadahmu, sia-sialah persekutuanmu. Saya jelas dan tegas katakan Bapak Ibu, 1 bulan saya merenung Bapak Ibu. Puji Tuhan, tadi pagi saya coba, masih bisa, tapi berat sekali Bapak Ibu. Tuhan, aku mau melayani berhubung karena namamu saja. Kalau berhubung menyenangkan hati manusia Bapak Ibu, kalau hanya menyenangkan telinga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
saya rasa semuanya sia-sia. Seperti kitab pengkhotbah berkata, banyak belajar sia-sia, hanya melelahkan badan tanpa didasari dengan Tuhan. Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo. Siapakah Salomo ini? Salomo ini raja, anak daripada Daud. Daud punya pesan kepada Salomo, Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Selama Salomo mendengar pesan yang dikatakan Daud, selama Salomo mengikuti perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, didikan Tuhan, petunjuk Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan Salomo. Sampai ratu negeri Seba, ratu yang kaya, ratu yang sangat-sangat diberkati, ratu yang punya segala sesuatunya. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang diinginkan ratu ada. Sampai dikatakan kapal dari Hiram didatangkan membawa emas dan rempah-rempah, bahkan tidak tanggung-tanggung apa yang dibawa ratu. Bapak Ibu, pembesar-pembesar juga dibawa, sehubung dengan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya bahwa hadirat Tuhan ada di sini, percayalah hidupmu akan berubah. Tapi hidupmu jikalau tidak berubah, saya pertanyakan. Lihat Bapak Ibu, ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo. Ada orang berkata begini, Ratu, di Yerusalem ada raja yang masih muda, tapi wow, hikmatnya luar biasa. Diceritakan semua begini-gini nih. Gak percaya aku sebelum kulihat, gak percaya aku sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sama seperti Ayub katakan di pasal 42. Dulu aku mendengar kata orang, tapi hari ini aku tidak hanya mendengar, tapi aku melihat dan aku mengalaminya sendiri. Bapak Ibu, alami kuasa Tuhan dalam kehidupanmu, maka kehidupan kita akan berubah Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu, ke depannya besok-besok engkau beribadah di tempat ini sehubung dengan nama Tuhan. Amin. Sehubung dengan nama Tuhan. Bukan jadwal, bukan aturan, bukan hanya sekedar jemaat, tapi sehubung dengan nama Tuhan. Hidup kita menggenapi firman-Nya. Saya baca sekali lagi. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengunjunginya dengan teka-teki. Ada satu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Salomo. Dan hari ini Bapak Ibu, silakan bertanya sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi beban di hatimu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Silakan tanya sama Tuhan. Saya jujur Bapak Ibu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya mau seperti ini? Sepertinya gak ada rasa. Tuhan sudah bilang Bapak Ibu, ya, Tuhan sudah bilang, ya, tapi itu yang kau mau. Aku mau mengurangi makan nasi. Kalau nggak seperti itu, ya masih makan. Benar Bapak Ibu. Kira-kira orang berkata begini, aku mau langsing, tapi dia tetap ngemil. Bisa nggak kira-kira? Aku mau diet lah, tapi semuanya dimakani. Aku mau gemuk lah, tapi nggak ada yang dimakan. Sepertinya nggak pas. Makanya saya mulai belajar minum air, makan roti,
makan buah pepaya, makan buah-buahan. Ternyata puji Tuhan sama. Saya masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, saya masih kuat dan sehat. Itu sebabnya Tuhan sungguh sangat baik. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, apapun yang kau kerjakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik engkau sekuler apapun Bapak Ibu, lakukanlah itu sehubung dengan nama Tuhan. Yang kedua, kembali kepada firman Tuhan, Kalita kan ya? Iya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo sehubung dengan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tahu kepada siapa dan untuk siapa. Itu sebabnya ayat yang ke-13 tadi Bapak Ibu, coba dibacakan. Ayat 13. Iya. Segala yang dikehendakinya, terus dan yang dimintanya. Stop. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bapak Ibu, kita harus tahu kepada siapa kita beribadah. Ratu Negeri Seba tahu kepada siapa dia memberi dan untuk siapa. Saya katakan tadi, Salomo gambaran pribadi. Ketika kita beribadah kepada Yesus, ketika kita berkata aku memberi kepada Yesus, maka Yesuslah yang akan mengembalikannya. Ternyata ketika Ratu Negeri Seba memberikan kepada Salomo emas, perak, permata, kayu cendana, rempah-rempah yang mahal-mahal. Ayat 13, raja tidak tinggal diam, Yesus tidak tinggal diam. Dia katakan Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya. Katakan amin. Tuhan tahu isi hati kita. Pujian pertama tadi, jangan khawatir. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pelihara. Ratu Negeri Seba tahu kepada siapa dia datang, tahu kepada siapa dia memberi. Gereja dan jemaat Tuhan termasuk saya, dalam pelayanan ini saya tahu kepada siapa saya beribadah dan untuk apa saya beribadah. Kita harus punya prinsip. Kita harus punya satu tekad bulat. Aku mau beribadah. Tidak ada yang menghalangi aku mau beribadah. Karena aku tahu aku beribadah kepada Yesus Kristus sebagai sumber yang memberikan segala sesuatunya. Ratu Negeri Seba datang bukan dengan tangan hampa, kembali ke negerinya bukan dengan tangan yang hampa. Dia tahu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dikehendakinya, dimintanya selain apa yang telah diberikannya kepadanya. Sudah diberikan, raja diberikan lagi apa yang dikehendakinya. Artinya Bapak Ibu, apa yang belum pernah dia, apa yang belum pernah dia, apa yang belum pernah timbul dari hatinya pada waktu itu sebabnya dikatakan Ratu Negeri Seba, terpujilah Tuhan. Pertanyaan, ketika Bapak Ibu menerima berkat banyak, boleh bersyukur. Ketika Bapak Ibu menerima sedikit, boleh bersyukur. Artinya begini, supaya kita belajar bersyukur. Kita nggak punya uang 1 rupiah pun, tetapi ketika diberikan orang Bapak Ibu 5.000 atau 2.000, bersyukur nggak kita? Haleluya. Ketika kita punya uang 1 juta,
dikasihkan orang 1 juta, maaf, dikasihkan orang 10.000, bersyukur? Halo, ini pengalaman saya. Saya punya uang Bapak Ibu, disalamkan orang, saya dia mohon maaf. Hari ini saya belajar banyak Bapak Ibu, bagaimana rupanya saya supaya bersyukur. Lihat, ketika diberkati banyak, bersyukur pasti. Ketika diberikan sepertinya tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa nggak kita bersyukur? Ternyata ketika orang mendapat uang 5.000 di jalan, pada waktu itu ia tidak mempunyai uang sama sekali, bersyukurnya dahsyat. Kejadian Bapak Ibu, Sabtu ya terima rapot kakak Ike ya, Sabtu atau Jumat? Ya Jumat. Orang tua masuk, orang tua yang ngambil rapot. Saya lupa beli materai. Sekolah harus membuat pernyataan supaya tahun depan tatap muka. Uang saya 6.500. Saya pikir materai 6.000 ya harganya tetap 6.000. Rupanya 7.000. Gimana ini sapamnya ini? Wah, sudah saya kasih uangnya, dibalikkan lagi karena dalam hatiku hanya 500 kurang, dikembalikan. Saya duduk jalan begini, mau pulang kayaknya kurang enak gara-gara gope. Pulang, aduh Tuhan, kenapa yang nggak bawa? Ternyata Bapak Ibu, saya punya rahasia. Dompet saya ada kantong-kantong kecilnya. Rupanya setelah pulang saya buka, loh ternyata ada uang besar. Tuhan, dalam hati saya. Hanya 2 orang yang tahu kalau saya punya rahasia. Lalu diminta si bapak lah, udahlah Pak, kalau kurang nggak apa-apa lah daripada Bapak pulang. Dalam hati saya belum tahu kalau ada uang saya di dompet. Dalam hati saya Bapak Ibu, Tuhan tolong nanti aku jalan kemanapun dan dimanapun aku tempat duduknya Tuhan, dapat duit 1.000 rupiah saja Tuhan. 1.000 rupiah, 1.000 rupiah saja Tuhan. Saya masuk ke kelas, saya duduk di sini, di sana ada meja. Lalu saya lihat ada bulat-bulat di atas meja. Dalam hatiku mau masuk bapak yang lain ke situ. Tuhan, inikah kehendak-Mu? Inikah rencanamu supaya aku tidak malu Tuhan? Akhirnya si bapak mutar karena tempat itu kotor. Bapak itu aku langsung masuk. Bayangkan Bapak Ibu, harga 1.000 rupiahnya ada di depannya orang. Cukup gini kan Bapak Ibu. Karena tadi doa 1.000 lumayan. Pas apa yang ku mau. Hatiku limpah dengan syukur Bapak Ibu. Karena pada waktu itu aku butuh. Bapak Ibu, di sini saya mulai belajar renungan hidup saya selama 1 bulan ini. Kenapa saya nggak mau payah susah makan nasi? Karena itu doa. Nah, apa yang kita minta Tuhan pasti jawab. Lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam, Salomo sudah memberikan kepada ratu negeri Seba, diberikan lagi, berlimpah-limpah Bapak Ibu. Itu karena apa? Saya mau katakan Bapak Ibu, Ratu Negeri Seba tahu bahwa Salomo hikmatnya luar biasa. Itu sehubung dengan nama Tuhan. Memberilah kita Bapak Ibu, pekerjaan apapun yang kau kerjakan, baik itu besar atau kecil, katakan sehubung dengan nama Tuhan. Baik engkau jualan atau jualan sederhana, sehubung dengan nama Tuhan. Sehubung dengan nama Tuhan, diberkati Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua,
Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo sehubung dengan nama Tuhan. Dia tahu kepada siapa dan untuk siapa. Yang kedua Bapak Ibu, Yerusalem. Kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem. Bapak Ibu, buat rumah tangga kita Yerusalem. Buat gereja ini Yerusalem. Ketika Ratu negeri Seba pergi ke Yerusalem, kan ada dunia berkata gini, rumahku adalah istanaku. Anak-anak jangan bosan kau tinggal di rumah. Bosan aku di rumah, lockdown deh, lockdown. Bosan aku di rumah. Bah, dunia aja bilang gini, rumahku, istanaku. Berarti kalau rumah kita, istana kita, di dalam rumah itu apa? Semuanya ada, lengkap. Masa bosan? Ratu negeri Seba dia tahu, aku mau menjadi saksi di Yerusalem. Di rumah kita dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan, engkau tidak jadi berkat di luar sebelum engkau jadi berkat di rumah. Jangan seperti pepatah orang Batak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sega demi kawan. Saya punya upasa Tulit Abaroba di atas Haudo Asarna Ulido Narwa Molodenggan Pangalahona. Bisa artikan bahasa Indonesia? Ulido Narwa Molodenggan. Kita lihat Kidung Agung Bapak Ibu pasal 1. Kidung Agung, pengkhotbah Kidung Agung. Ayat 5. Kidung Agung pasal 1 ayat 5. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Haleluya. Sampai Ratu negeri Seba dikatakan Salomo Ratu negeri Seba itu hitamnya Bapak Ibu, jelek. Tetapi kenapa dikatakan Salomo cantik? Sikapnya. Ulido Narwa Molodenggan Pangalahona. Perbuatan kita itulah yang membuat kita dihormati. Perbuatan kita dan sikap kita lah yang membuat kita dihina. Pantas Raja Salomo memuji Ratu negeri Seba, birong doniako alai baga. Bado birong alai. Kenapa? Kembali kepada firman Tuhan 1 Raja-Raja 10 tadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yerusalem. Jadi Ratu negeri Seba tidak salah pergi ke Yerusalem, karena di Yerusalem dilihatnya perempuan-perempuan Kita kan Yerusalem Bapak Ibu. Ada yang jelek di sini? Nggak ada. Ada yang nggak ganteng di sini? Nggak ada. Salomo memuji Ratu negeri Seba, birong dunia kobah ruak alai alani pangalahomi buang gabe bagak dunia ko alai roa pangalahom. Ngeri kali Bapak Ibu. Ago secantik apapun bendo sedomu
Zaman sekarang kan banyak online kan, bedak harga 1 juta, begini gini. Dalam hatiku memang ya kalau wanita identik dengan cantik ya. Sebagai apapun, apa nih ya, sedomu, secantik apapun, inimu dan inimu, molorohado pangalahomu gabe magodo naulii alai nang perwaho alai molobaga do pangalahom magodo narwai. Dalam hati kepujian Salomo nggak tanggung-tanggung kepada Ratu Negeri Seba. Itu sebabnya Ratu Negeri Seba ketika mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, dia pergi ke Yerusalem. Dia tahu kepada siapa dia pergi, dan dia tahu kemana dia harus pergi. Ada pergumulan masalahmu Bapak Ibu, taulah kita kemana kita pergi. Pertama sekali, pergilah kepada Bapa. Arti pergi kepada Bapa jangan lowasau ya. Artinya datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kita lihat teruskan kakaknya. Ke Yerusalem Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya, iya, mencurahkan isi hati. Ayat 1 Raja-Raja 10 ayat 2b. Salah seorang bacain. Raja-Raja Kania ayat 2b. Setelah ia amin. Bapak Ibu, setelah datang kepada Tuhan jangan diam. Orang Jawa bilang jangan meneng wae. Hana setelah sampai kepada Tuhan di rumah Tuhan, dia berdoa sampai Eli berkata, "Namabuk doho." Bukan aku mencurahkan isi hatiku. Ratu Negeri Seba Bapak Ibu setelah sampai kepada Raja Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya. Apa yang dalam hatinya tidak lain lagi memuji Salomo. Karena apa? Sekali lagi berhubung karena Tuhan. Yang memberi hikmat kepada Salomo siapa? Aku pintar karena Tuhan, aku bisa karena Tuhan. Puji Tuhan, pujian kepada anak kita Yunike kemarin Bapak Ibu, nama Tuhanlah dipermuliakan. Hanya satu pesan ibu gurunya kemarin sama saya, jangan sombong dia nak ya, jangan sombong dia Pak ya katanya. Iya Bu, mudah-mudahan bapaknya aja gak sombong. Karena aku suruh dia ketua kelas gak mau dianya, sombong kali dia Pak katanya sama saya. Benar Bapak Ibu, saya hanya tersenyum saja. Tuhan, biarlah anak-anak jemaatmu pintar berhubung karena nama Tuhan saja. Bisa berhubung karena Tuhan, dia dapat berhubung karena Tuhan. Berarti dia tahu segala sesuatu yang ada padanya itu berhubungan dengan nama Tuhan. Itu sebabnya Ratu Negeri Seba tidak segan-segan mencurahkan isi hatinya, menceritakan kepada Salomo. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala unek-unek nadi bagas rohana. Mungkin gak unek-unek. Saya mengajak kita Bapak Ibu, anggap dirimu sekarang Ratu Negeri Seba yang sedang datang dalam pergumulan yang begitu berat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ceritakan, Tuhan aku dibilang orang seperti ini, Tuhan aku dikatakan orang seperti ini. Tuhan bilang begini, aku tidak mengatakan seperti itu. Kadang kalimat orang lain kita pegang-pegang Bapak Ibu, tapi kata Tuhan kok enggak kita bisa pegang. Jelek kata orang, Tuhan bilang engkau berharga. Kenapa kata manusia kita pegang? Roh kata orang, Tuhan bilang engkau sangat indah, engkau mulia. Kenapa enggak kita pegang apa? Hari ini saya mau katakan Bapak, pegang apa kata Tuhan. Ratu Negeri Seba mencurahkan isi hatinya kepada Raja. Ketika dicurahkan isi hatinya kepada Raja, curhat dianya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dapatkan satu kekuatanlah ratu itu,
mendapatkan satu jawaban sampai dia katakan tadi Bapak Ibu. Coba kali lihat kan ya. Kita agak percepat Bapak Ibu ya. Ya, mencurahkan isi hatinya. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan ayatnya yang keempat Bapak Ibu, ayat keempat pasal 9. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu pernah kalau kita diberkati berkata terpujilah Tuhan? Sering. Ketika sakit penyakit penderitaan datang kepada kita, pernah kita berkata mulai hati Tuhan? Pernah ya? Saya belajar Bapak Ibu 2 minggu maaf perut saya turun yang gak pernahnya Bapak Ibu. Mulai dari pesta misdenti, mungkin kecapean Bapak Ibu dan sebagainya. Saya belajar terpujilah Tuhan. Kita bisa katakan, bisa enggak kita katakan Tuhan itu baik ketika ada masalah dalam kehidupan kita? Khotbah gampang, mengucapkannya gampang kalau belum terjadi pada kita. Tapi ketika terjadi, hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Ratu negeri Seba berkata, terpujilah Tuhan Allahmu. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, tidak lain biar orang memuji Tuhan kita. Ratu negeri Seba berkata, terpujilah Tuhan Allahmu Salomo. Dia enggak salah memilih engkau. Dikatakan, telah berkenan kepadamu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau. Bapak Ibu, ketika engkau didudukkan, ketika jabatanmu dinaikkan, ketika gajimu dinaikkan, ketika tenunmu juga enggak jalan, katakan saja terpujilah Tuhan yang enggak menaikkan harga ulus hari ini, tapi aku tahu kan kembali. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan, sama-sama kita baca 2, 3 ya, keadilan dan kebenaran. Waktu Salomo diangkat jadi raja, adalah masalah yang 2 ibu itu sama-sama lah melahirkan anaknya. Salomo bingung, berikan aku hikmat-Mu Tuhan, keadilan dan kebenaran. Kita berdoa buat pemimpin bangsa negeri kita, kita berdoa buat pemimpin kota kita, biar mereka melakukan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu, kadang jujur, kita berkata jujur itu untuk diri kitanya. Jujur, aku gak ngambil. Jujur, aku gak ngambil. Kan membela diri kita. Belum tentu kalimat jujur yang kita katakan jujur bagi kita Bapak Ibu itu benar di hadapan Tuhan. Tapi keadilan dan kebenaran, inilah yang dipujikan oleh Ratu negeri Seba kepada Salomo, supaya Salomo melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan keadilan dan kebenaran. Ratu negeri Seba melihat, coba dibaca tadi ayat berapa, karyawan-karyawannya tadi. Ini luar biasa. Cara pakaiannya, cara ininya. Ayat 4, ayat 5, ayat 4. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, supaya diberkati kita. 2, 3 ya. Ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. 5. Makanannya di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah. Bapak Ibu, kalau kita masuk ke rumah seseorang, ketika kita lihat, wow,
bersih kali ya. Ketika kita lihat kayak kapal pecah, kita bilang apa juga? Wow, saya rasa enggak. Dilihatinya, wih, makanan di mejanya, buah ini, jangan. Ada buah di atas sayur, ada sayur di atas piring, di atas ikan, ada ikan di atas ini. Teratur. Cara duduk pegawainya. Doakan saya juga Bapak Ibu. Saya sering kali duduk begini, mau makan kadang-kadang angkat. Ini baik nggak kira-kira? Pantas kakak Iki kami mau tiru saya bilang, nak kau perempuan jangan tiru. Benar Bapak Ibu, cara duduk diperhatikan loh, iya kan? Kenapa orang gadis mau pergi ke satu tempat atau mau menikah atau mau marhubas pakai sarung? Sopan. Dikatakan cara pegawainya, cara pelayannya, cara pakaiannya. Apa enggak kagum Ratu Negeri Seba? Wow, yang seperti ini belum pernah kulihat. Karena yang diceritakan pegawai-pegawaiku hanya hikmatmu saja, sedikit, itu pun sedikit. Yang sekarang kulihat, wow, dikatakan bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah. Bapak Ibu, biasa enggak membakar korban di rumah Bapak Ibu? Membakar korban, mesbah keluarga yang saya maksud Bapak Ibu. Biasa enggak Bapak Ibu membentuk mesbah keluarga di rumah? Sedikit yang menjawab. Raja Salomo biasa mempersembahkannya di rumah Tuhan. Pegawai-pegawainya sebelum bekerja, mari kita beribadah. Anak-anakku sebelum pergi sekolah, sebelum bekerja, mari kita beribadah. Baca firman 2 pasal, 1 pasal, itu diperhitungkan Tuhan Bapak Ibu. Hari-hari terakhir ini banyak hamba-hamba Tuhan termasuk saya berpesan kepada gereja Tuhan, bentuk mesbah keluarga. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi yang membina keluarga kita bukan orang lain? Dan hari ini tingkatkan terus ibadah mesbah keluarga. Pak, enggak ada imam di tengah-tengah keluarga kami. Istri, engkau imam. Pak, enggak ada suami. Pak, enggak ada istri di tengah-tengah keluarga kami. Imam engkau. Pak, enggak ada orang tua kami pergi betul. Karena anak sendiri. Saya sudah berpesan Bapak Ibu, karena kami sering keluar pulang malam. Nah, kalau enggak ada papa mama, ibadah malam, doa sebentar, baca firman Tuhan. Berapa pasal? 2 pasal. Sengaja kami lebih banyak malam daripada pagi. Pagi 1 pasal. Kenapa? Karena mau sekolah dan sebagainya, ada kegiatan. Kalau malam tidak ada. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Salomo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiap saat dia mempersembahkan korban. Bukan harus bakar-bakar, enggak. Penyembahanmu itulah dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Beda enggak? Memuji sendiri atau menyembah? Contoh memuji. Ku ingin tetap di sini. Itu ngapain Bapak Ibu? Memuji. Kalau menyembah kita Bapak Ibu, aku rindu bersamamu Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Aku nikmati kasih-Mu, aku nikmati kemurahan-Mu. Semakin kita dekat, semakin kita rasakan. Kenapa bosan kita berdoa? Kenapa enggak tahan kita berdoa Bapak Ibu? Belajarlah sistem berdoa Bapak Ibu. Doa Bapa kami yang di surga. Adakan dulu.
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Raja, ratu, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan dikatakan raja tadi Bapak Ibu, dia biasa mempersembahkan korban. Tengah-tengah keluargamu bangun pagi jam 5, nggak bisa engkau bangun pagi jam 5, setengah 5, oh nggak bisa kok setengah 5, jam setengah 6, nggak bisa jam setengah 6, jam 6 keterlaluan. Orang sana lebih duluan bangun daripada kita. Bapak Ibu, Allah bisa karena biasa. Yang selanjutnya, ini yang terakhir kan ya, belum ya? Sedikit Bu ya, biar kita selesaikan. Yang kelima, memberi. Iya, tangan kita ketika tangan kita terpanggil untuk membagi. Ada kalimat yang biasa kita dengar, terima, kita terima, kita terima, kita terima, berarti nggak habis. Jangan kita terima, kita terima, kita terima, kita terima, akhirnya apa? Muntah. Terima kasih. Ayat 10 dan ayat 11 Bapak Ibu, coba dibacakan. Saya baca ya, ayat 10. Lalu diberikannya kepada raja, Ratu negeri Seba ketika datang kepada Salomo melihat hikmatnya, memberikan kecakapannya, melihat pelayan-pelayannya, cara pakaiannya, cara pelayanan sebagainya Bapak Ibu. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Seba kepada Raja Salomo. 11. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Berarti Ratu negeri Seba orang kaya yang diberkati dan takut Tuhan. Siapa yang ibadah minggu kemarin? Ibadah kedua ya, waktu Pak Pendeta Sihite, perempuan kapan-kapan saja kita sampaikan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengar ayat 10, ayat 11, Ratu memberi. Ayat yang ke 12, ayatnya yang ke 13. Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Salomo memberi kepada Ratu negeri Seba segala yang dikendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu Ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama pegawainya. Kira-kira pulang dengan tangan hampa? Yakinan percayakan Bapak Ibu, engkau pulang dari rumah Tuhan bukan dengan tangan hampa. Ada sesuatu berkat yang luar biasa yang kau dapat hari ini Bapak Ibu. Akibatnya apa? Mari Kakak Nia, kesimpulannya Kakak Nia. Oh satu lagi, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ini Paulus berkata, 2, 3, ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia. Saya percaya Ratu negeri Seba berbahagia kali dia memberi. Berbahagia kali aku memberi. Tetapi ketika dia memberi, maka dia juga akan diberi. Terima kasih. Ketika Ratu memberi, maka dia juga akan diberi. Kesimpulannya Kakak Nia. Tadi yang ke-6 Bapak Ibu ya, diberi. Kesimpulannya sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Ketika tangan terpanggil untuk berbagi, maka tangan Tuhan akan tergerak. Haleluya. Percaya Bapak Ibu, tangan Raja Salomo nggak tahan lagi, memberikan yang terbaik bagi Ratu
Ratu negeri Seba, sehingga ratu itu pulang dengan sukacita. Mari pulang, ternyata kita bawa berkat juga banyak. Pastikan hari ini engkau membawa berkat damai di tengah-tengah keluargamu. Kalau engkau tadi datang dengan membawa beban, hari ini pastikan ada damai di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Pemain musik dan singer kami undang untuk maju ke depan, membantu kami angkat satu pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Haleluya. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku sebagai persembahan yang hidup dan korban bakaran yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tubuh roh jiwa kami Bapa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, katakan yang harum dan sejati, dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku terimalah, Yesusku terima. Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita menyembah dengan hati, dengan jiwa, dengan roh. Oh, selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Amin. Di hadapan tahta Yesus ku terimalah, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Biarlah aliran-aliran kasih Kristus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, tahu memberi kepada siapa dan untuk siapa, tahu kemana kita pergi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan tahu untuk kita mengagungkan Tuhan seperti Ratu negeri Seba. Terpujilah Tuhan Allahmu, agung dan mulia Engkau. Maka Ratu negeri Seba kembali diberkati oleh Tuhan, dan ketika ia memberi, Raja Salomo kembali memberi. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan sukacita, damai sejahtera dari Allah. Haleluya. Yes. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, katakan yang harum dan sejati. Oh, di hadapan Yesusku terimalah, Yesusku terimalah, terimalah korban syukurku ini Tuhan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita, katakan takkan pernah ku bawa aku dengan kasih Kristus
Bapak Pendeta Muda Petrus Sitepu, pimpin kita dalam doa. Haleluya. Oh ya. Tangan kami dipakai Tuhan jadi tangan berkat Tuhan, memberkati banyak orang Bapak yang baik, menuntun banyak orang Tuhan. Kami percaya jamahan mulai yang jadi atas hidup kami Tuhan. Pekerjaanmu ini boleh didengar oleh banyak orang Tuhan. Di tempat ini ada Tuhan, bukan kata kami tapi kata orang Tuhan. Biar orang juga boleh datang ke tempat ini merasakan apa yang kami rasakan. Jamahan Tuhan yang besar di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pakai kami jadi alat dan saksimu, perabot dalam rumahmu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati kami percaya pertolongan Tuhan terus nyata dalam hidup kami, tidak pernah terlambat menolong kami. Berkati kami sebagai pendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi benih yang baru, tertanam di hati kami Tuhan, dan bertumbuh subur, menghasilkan buah-buah kebenaran Tuhan. Kami praktekkan di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Di rumah kami biarlah kami membangun mesbah-mesbah bersama keluarga kami Tuhan. Karena semua dimulai dari rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih, berkati kami semua dari yang kecil sampai yang sudah tua Bapak yang baik di tempat ini. Pemakaian-Mu lah atas kami Tuhan, kehendak-Mu lah atas kami Bapak yang baik. Terima kasih, biarlah yang sakit dari sidang jemaat-Mu hari ini Kau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan ada atas mereka. Bapak yang baik, biarlah hidup kami di penghujung tahun 2020 ini kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kelimpahan lebih lagi atas kami. Tingkap-tingkap langit dan sorga akan terbuka memberkati kami dengan melimpahnya. Terima kasih Bapak, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa negara kami juga serahkan ke dalam tangan kami. Kota kami juga kami berdoa untuk kedamaiannya. Di mana kami tinggal kami berdoa bersungguh-sungguh untuk kedamaiannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Doa kami bawa di hadapan-Mu. Doa penutup kami serahkan kepada Bapak. Sebentar kami bertemu bisa, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, arahkan pandangan-Mu, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan Tuhan menjaga keluar masuk-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah kasih anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
bagi kita, yaitu berbicara soal Natal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengadakan Natal, perayaan Natal keluarga tanggal 24 jam 4 mulai Bapak Ibu. Di tempat ini kita mau bersama-sama, namun saya sampaikan tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 24 malam jam 4 sore Bapak Ibu, dan kita akan mengadakan perayaan Natal umum tanggal 25 jam 10 gabung Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh di sini. Ya Bapak Ibu, semua anak jemaat, anak sekolah minggu, remaja nanti jam 1 mohon datang ke tempat ini. Ada yang mau dikerjakan jam 1 ya, jam 1 Bapak. Anak jemaat, remaja, pemuda, anak jemaat Bapak Ibu hadir, dan sekolah minggu. Sekolah minggu, siapa-siapa yang kecil-kecil boleh datang Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman yang kita sampaikan Bapak Ibu hari ini. Dan ada di sana kotak persembahan Natal. Kita masih butuh dana untuk korban Natal 3.200.000. Ya, kita belum tahu berapa nanti terakhir Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita untuk menikmati berkat Tuhan tanggal 25 siang, 25 Desember Bapak Ibu ya. Ada lagi Ibu Gembala? Ada lagi pengumuman yang harus saya sampaikan? Nah, mohon dukung dalam doa Bapak Ibu. Hari ini kami pelayanan 3 bulan, berhubung karena ada penyerahan anak Bapak Ibu. Mohon dukung dalam doa supaya pelayanan yang dipercayakan jadi berkat kita di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam Maranatha. Haleluya.